Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Hari ini kita masih belajar di rumah ya. Belajarnya didampingi oleh mama papa dulu. Semoga wabah ini segera berlalu, supaya kita semua bisa segera berkumpul kembali di kelas 4 yang kita cintai. Anak-anak pintar, sudah sarapan belum? Jangan lupa sarapan ya, supaya tubuh kita senantiasa bugar dan siap menjalankan aktivitas sepanjang hari. Anak-anak pintar, tadi sarapan dengan apa ya? Adakah yang sarapannya nasi goreng? Atau bubur ayam? Atau nasi uduk? Atau mungkin makan daging ayam ya? Baiklah, anak-anak pintar yang Pak Warta sayangi, dengan apapun kalian sarapan, yang penting kita harus bersyukur karena masih diberikan rezeki oleh Tuhan, sehingga kita masih bisa makan dengan nikmat. Ada yang tadi sarapan nasi? Oke, apakah kalian tahu nasi itu bahan bakunya apa? Ya, betul sekali. Nasi diolah dari padi. Siapa yang sarapannya lebih suka makan roti? Baiklah, tidak apa-apa kalau kalian lebih suka sarapan roti dengan segelas susu mungkin. Itu juga sama baiknya dengan makan nasi. Apakah kalian tahu roti itu dibuat dari apa? That's right. Roti ada yang terbuat dari gandum. Padi dan gandum adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai pemenuh kebutuhan pangan. Adakah sumber daya alam lain yang kalian ketahui? Sebelum kita membahas sumber daya alam secara lebih jauh, terlebih dahulu kita baca bersama-sama wacana yang berjudul Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya. Setelah membaca wacana tersebut, marilah kita simak beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam.
mengawali dari sumber daya alam yang merupakan hasil pertanian. Kalian tahu ini gambar apa? Betul sekali, padi. Apa sih manfaat padi bagi manusia? Yes, padi adalah makanan pokok bagi sebagian besar manusia. Kedua, ada gambar apa ini? Good, jagung. Ternyata sebagian masyarakat Indonesia ada juga yang memanfaatkan jagung sebagai makanan pokoknya. Selain itu, jagung juga biasanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selanjutnya, ada kedelai. Siapa yang tahu manfaat keledai? Kedelai maksudnya. Tepat sekali. Kedelai merupakan bahan baku pembuatan tahu, tempe, kecap, dan juga susu kedelai. Berikutnya ada hasil perkebunan. Pertama, ada kelapa sawit. Apa ya manfaat dari kelapa sawit itu? Yes, kelapa sawit adalah bahan baku minyak goreng dan margarin. Selanjutnya, ada karet. Karet itu untuk apa ya? Betul, karet merupakan bahan baku pembuatan ban. Selanjutnya, ada tebu. Tebu dimanfaatkan sebagai bahan baku gula pasir karena batangnya yang mengandung gula. Ada yang tahu gambar apa ini? Ini namanya kina. Sudah pernah dengar belum? Kina dimanfaatkan sebagai obat malaria. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kina ini juga mampu mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 ya. Selanjutnya ada hasil peternakan. Apa saja ya yang termasuk ke dalam hasil peternakan? Oke, ada sapi dan kambing. Ada yang tahu manfaat sapi dan kambing tersebut? Ya, sapi dan kambing merupakan sumber protein hewani yang dihasilkan dari daging dan juga susunya. Kedua, ada ayam. Ayam juga merupakan sumber protein hewani, yaitu dari daging dan juga telurnya. Ini apa ya yang putih-putih kecil gitu? Wow, ternyata ini ulat sutra. Pernah mendengar ulat sutra? Ya, si ulat ini ternyata adalah penghasil kain yang terbilang mahal itu. Ya, namanya kain sutra. Kalau yang ini kalian pasti sudah tidak asing lagi, bukan? Ya, namanya lebah, yaitu penghasil madu. Ada yang suka madu? Kemudian ada hasil laut. Pertama, ikan sebagai sumber protein hewani. Selanjutnya, rumput laut sebagai bahan pembuatan obat dan juga makanan, juga kosmetik. Ada yang suka rumput laut? Wah, rasanya enak sekali ya, apalagi dibuat menjadi onigiri. Ada yang tahu ini gambar apa? Terumbu karang. Indonesia terkenal dengan keindahan terumbu karangnya, sehingga banyak turis mancanegara yang sengaja datang untuk menikmati keindahan terumbu karang tersebut. Kalau yang ini,
namanya mutiara, dimanfaatkan sebagai perhiasan. Berikutnya ada hasil tambang. Minyak bumi sebagai bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Belerang digunakan sebagai campuran obat. Grafit sebagai bahan baku pembuatan pensil yang biasa kita gunakan untuk menulis itu. Gas alam sebagai bahan bakar gas ya. Dan granit sebagai bahan bangunan, yaitu sebagai lantai bangunan atau pelapis dinding. Anak-anak kelas 4 yang pintar dan rendah hati, ternyata Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Dari mulai hasil pertanian hingga hasil tambang, semuanya ada di Indonesia. Kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Dan di kemudian hari, kalianlah yang akan mengolah kekayaan Indonesia itu untuk kemaslahatan banyak orang. Anak-anak calon pewaris kekayaan Indonesia, sebagai perwujudan rasa cinta kita terhadap Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta, karya El Manik. Lagu ini kita nyanyikan dengan tempo moderato. Anak-anakku yang baik hati, setelah tadi kalian menyimak seluruh paparan materi, apakah kalian sudah paham mengenai pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Pintar sekali. Pewarta yakin kalian pasti sudah memahaminya. Selanjutnya, sebagai tagihan dari pembelajaran kita kali ini, silahkan kalian isi soal evaluasi pembelajaran yang tersedia pada link di bawah ini ya. Anak-anak kelas 4 yang pewarta cintai, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir tayangan. Semoga apa yang kalian dapatkan dari tayangan video ini bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa, kalian terus belajar dan perbanyak ilmu, supaya kalian menjadi orang yang pintar. Namun, jangan lupa, kalian juga harus tetap belajar rendah hati. Pepatah mengatakan, jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Artinya, semakin banyak ilmu yang kalian miliki, maka semakin rendah hatilah agar orang lain menyukai kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.